Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Segala apa yang terjadi dalam keluarga kita, pribadi kita, dan juga gereja kita dalam kita berjemaat, semua adalah pengaturan Tuhan. Dan kita mensyukuri untuk malam hari ini, dan sebelum kita akan mulai, kita akan naikkan satu pujian. Baru setelah itu Bang Berto akan memimpin dalam doa pembukaan, baru kita akan menyembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih setiamu yang gak pernah habis buat hidup kami Tuhan. Kami pada malam hari ini, kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini di rumah tangga kami masing-masing, di rumah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biar hari ini Tuhan pertemuan PWP online melalui Zoom pada hari ini Tuhan, kami bisa melakukannya dengan baik. Kami bisa menyembah, memuji, meninggikan namamu dengan sungguh-sungguh Tuhan, meskipun dalam Zoom dan keadaan rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya terbatas oleh tempat, Rohmu tidak terbatas oleh waktu Tuhan, dan Rohmu yang akan menjamah kami semua di setiap tempat masing-masing kami Tuhan. Biar Rohmu yang terus menyala-nyala buat setiap hidup kami, dan berbicaralah melalui kami Tuhan, melalui firman-Mu kepada kami, biar kami bisa diubahkan dan terus akurat iman kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah PWP ini ke dalam tangan-Mu, berkati setiap aplikasi dan jaringan yang ada di setiap jemaat, biar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya sapa sekali lagi, shalom semuanya. Kita akan mensyukuri kebaikan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada saat malam hari ini, dan kiranya berkat Tuhan yang melimpah atas kita. Kita naikkan pujian lebih dalam lagi. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan yang memberkati penyembahan kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku
satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, ku mengasihimu. Sekali lagi lantas kita sembah. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita sembah Tuhan, bahwa kami Tuhan ku lebih dalam lagi, bahwa kami Tuhan ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tak habis-habisnya kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati semua oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau mendengar setiap penyembahan kami Tuhan, Kau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang senantiasa baru yang Tuhan beri, sehingga kami bisa melewati semua
bersamamu Bapa, hanya bersamamu saja. Kalau kami bisa oleh karena kekuatan dari-Mu, mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik atas pribadi kami. Engkau sangat baik atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat percaya jikalau kita bisa melewati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan menjelang akhir tahun, kita mensyukuri bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Pasti Tuhan menolong setiap kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan, masalah hidup boleh kita alami, tetapi percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Thomas. Sebelumnya kita akan naikkan pujian ini, resapi lagu ini sampai kita benar-benar mengalami, mengingat kasih setia Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku, kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semuanya Tuhan, urapi kami, sehingga malam hari ini kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Haleluya, amin. Oke, salam Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Ya, malam hari ini saya dikasih kepercayaan sama Pak Gembala untuk membagikan sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memberikan tema itu bertahan dalam tantangan. Ya, ini Pak Gembala, biasanya Pak Gembala yang buatin, tapi kali ini Pak Gembala bilang silakan, terserah Pak Thomas saja. Gitu. Nah, ini saya ambil ini Bapak Ibu karena 2 bulan berturut-turut ini memang kami benar-benar diuji sama Tuhan. Sangat luar biasa, sampai saya ngomong sama Pak Gembala, semakin kami mendekatkan diri pada Tuhan, tantangan semakin luar biasa. Tapi ya itulah namanya kita di dalam Tuhan ya. Mengikut Tuhan itu memang tidak enak, pasti ada prosesnya. Nah, dalam kehidupan ini, setiap orang pasti menghadapi yang namanya tantangan, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan maupun iman. Nah, di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tantangan dalam pekerjaan kita itu selalu ada ya. Buat kita yang bekerja pasti kita menghadapi yang namanya perbedaan pendapat setiap hari, perbedaan pendapat dengan bos kita seperti apa, pasti itu ada. Terus ada juga di dalam keluarga, perbedaan pendapat, di dalam pelayanan pun pasti ada perbedaan. Biasanya saya mau ini, dia mau itu, akhirnya kita pasti berbeda pendapat ya, maupun di dalam iman kita juga. Nah, tantangan ini tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita bertahan di tengahnya menunjukkan kedewasaan rohani kita. Nah, setiap tantangan yang ada, setiap problema yang ada, setiap masalah yang ada, kita tidak bisa lari. Akan tetapi, kita harus menghadapinya dengan penuh sukacita. Ya, kalau kita lari, maka masalah itu akan menghampiri kita lagi. Ya kan? Kalau kita kabur dari masalah itu akan menghampiri kita lagi dan akan membuat kita harus mencobanya lagi. Akan tetapi, kalau kita bertahan di dalamnya, maka disitulah kedewasaan rohani kita akan teruji. Ya kan? Nah, tujuan daripada firman yang saya bagikan malam hari ini itu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap kuat, setia dan beriman kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan. Ya, mengajak setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan dengan ada masalah, jangan karena ada sesuatu akhirnya kita lemah, kita menyalahkan Tuhan, kita ada apa sih Tuhan? Kenapa begini-begini terus gitu ya? Nah, kita harus kuat, setia dan beriman kepada Tuhan meskipun kita dalam pencobaan yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa saya memilih tema ini? Sekitar 2 bulan yang lalu saya itu sakit. Saya rasakan itu sakit 3 minggu. Berturut-turut itu badan tidak kuat gitu. Sampai saya juga ke dokter, dibilang dokter harus dirawat. Tapi saya kuat, membuat kuat diri harus kerja. Terus saya belum sehat, anak saya si Wan nomor 2 masuk rumah sakit. Anak saya belum sembuh, istri sakit. Ya kan, puji Tuhan semuanya. Nah, beberapa minggu kemudian, si Nenien masuk rumah sakit. Keluar sehari, belum 24 jam di rumah, masuk lagi rumah sakit. Nah, kalau kita yang tidak percaya kepada Tuhan, kita pasti berkata bahwa, kenapa sih begini banget ya Tuhan? Gitu. Kok banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Tapi saya jujur Bapak Ibu, saya secara pribadi berkata, terima kasih Tuhan, ini berkat yang luar biasa. Gitu. Bahkan saya pun bersaksi dengan teman-teman guru di sekolah. Ini berkat yang luar biasa buat keluarga aku. Ini Tuhan itu melihat sejauh mana saya bertahan, melihat sejauh mana saya selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan saya dan keluarga. Ya kan? Nah, di sini kalau kita baca di ayat
di Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, kalau kita bertahan dalam segala pencobaan yang ada, ya kan? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, kita akan menerima mahkota yang daripada Tuhan Yesus. Kita akan dikuatkan, gitu ya. Kalau kita bisa melewati masalah ini, masalah yang satu, pasti Tuhan itu akan memberikan tantangan lagi kepada kita supaya rohani kita itu semakin meningkat, ya kan? Karena Tuhan itu tidak mau kita stagnan sampai di situ, gitu. Tuhan itu mau kita itu naik level, gitu kan? Makanya kalau ada pendeta yang khotbah, kita itu diciptakan menjadi kepala bukan menjadi ekor, ya kan? Jadi kita itu harus bertahan dalam situasi, dalam keadaan sesakit apapun kita harus bertahan. Ya, memang kalau secara manusia kita pasti nggak kuat, Bapak Ibu. Itu saya percaya. Tapi kalau kita berserah, ya bukan menyerah ya, berserah, pasti kita kuat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di Zoom malam hari ini, bahkan jemaat GBI S56 pasti kuat menghadapi segala tantangan. Ya, isi firman Tuhannya ada 4 poin yang saya bagikan. Pertama, tantangan adalah bagian dari proses iman. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Meskipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, seandainya pun kita ada di dalam pencobaan, ya, tapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tantangan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan sarana pembentukan karakter dan iman. Seperti emas dimurnikan oleh api, iman kita pun dimurnikan oleh ujian. Inilah namanya ujian kehidupan. Kalau siswa kan kayak seperti kelas 12 yang saat ini lagi ujian TKA, ya, tes kendali akademik. Nah, begitu juga kita. Iman kita akan diuji dengan berbagai persoalan yang ada, dengan berbagai masalah yang ada. Tanpa ujian, iman tidak bisa terbukti. Ya, kalau kita tidak punya masalah, bagaimana kita dikatakan kerohanian kita dewasa di dalam Tuhan? Yang kedua, bertahan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi menjanjikan penyertaan di tengah badai. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Dulu waktu saya, karena dulu saya kan Katolik, bukan GBI, bukan karismatik, karena saya dilahirkan dari keluarga Katolik, makanya ada namanya Thomas, itu nama baptis. Jadi dulu saya tidak paham, gitu. Nah, di ayat firman Tuhan ini berkata, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Dulu waktu saya pertama masuk di STTBI, saya pikir masalah itu tidak ada. Kalau sudah mengikut Tuhan itu, sudah menyembah Tuhan itu, masalah itu nggak ada. Tetapi masalah silih berganti luar biasa. Ya, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi menjanjikan penyertaan di tengah badai. Ya, di saat kita sudah benar-benar tidak mampu, disitulah Tuhan turun tangan. Ya, Tuhan akan menopang kita. Makanya kan ada lagu bahwa ada satu lagu itu berkata Tuhan menolong kita sampai kita tidak tergeletak, Tuhan akan menolong kita, ya kan? Nah, saat kita merasa sendiri, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita, ya. Di saat kita sendiri, di saat kita tidak mampu, disitulah Tuhan akan campur tangan, akan bekerja dalam kehidupan kita. Contohnya Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur api. Mereka tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai mereka. Poin yang ketiga, kekuatan untuk bertahan datang daripada Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan dari Tuhan tidak pernah habis. Ya, saat kita berserah, Tuhan menambah kekuatan supranatural untuk terus melangkah. Iman bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meskipun takut. Ya, kalau dikatakan Bapak Ibu, ini kekuatan manusia terbatas, betul Bapak Ibu di sini, karena saya ngerasain dari hari Jumat
masuk rumah sakit sampai tadi pagi. Ya, saya harus hari Jumat si Nikolas masuk rumah sakit, Sabtu saya harus ujian di kampus, terus hari malamnya lagi Minggu malam saya harus ke rumah sakit, nginep di rumah sakit, paginya saya harus ke sekolah karena saya harus ketemu dengan dinas. Jujur Bapak Ibu udah nggak kuat, gitu. Saya sepertinya mau ngedrop, gitu. Tapi saya berkata, Tuhan, saya percaya bahwa ini berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sampai saat ini, ya puji Tuhan, gitu. Meskipun sebenarnya badan juga sudah luar biasa, udah nggak kuat, tapi ya tetap mengandalkan Tuhan aja lah, gitu. Ya, kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan dari Tuhan tidak pernah terbatas. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Jangan kita menyerah dengan berbagai persoalan. Jangan kita menyerah dengan berbagai permasalahan. Tapi berserahlah karena Tuhan yang memberikan jawaban yang pasti. Poin yang keempat, bertahan akan membawa kepada kemenangan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada tantangan yang sia-sia di tangan Tuhan. Orang yang bertahan akan melihat janji Tuhan digenapi. Contohnya Yusuf dari sumur penjara hingga istana, semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu dikatakan tidak ada tantangan yang sia-sia di tangan Tuhan. Ya, tekanan, tantangan, permasalahan apapun, kita percaya bahwa itu Tuhan sanggup membalikan itu menjadi berkat buat kita semuanya. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu, jangan menyerah saat doa belum dijawab. Teruslah percaya waktunya Tuhan. Ya, doa kita itu ada yang dijawab, dia tunggu dan tidak sama sekali. Itu kan urusannya Tuhan ya Bapak Ibu ya, bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan, kita meminta, ya Tuhan jawab atau tidak jawab ya kita serahkan aja sama Tuhan. Jangan lari dari masalah, hadapi dengan iman dan doa. Bangun kehidupan rohani yang kuat, berdoa, dengarkan firman, dan persekutuan dengan orang percaya. Sama yang seperti kita lakukan Bapak Ibu, di saat ada kita waktu, ya kita bersekutu, meskipun itu lewat Zoom. Ya kalau ada waktu, ya kita sempatkanlah waktu kita. Ingat, tantangan tidak mengalahkan kita, ketidaksetiaanlah yang mengalahkan kita. Ya, tantangan tidak mengalahkan kita, ketidaksetiaanlah yang mengalahkan kita. Kalau kita tidak setia, maka itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bertahan dalam tantangan bukan berarti tanpa luka, tetapi berarti tetap percaya walau belum melihat hasilnya. Ya. Dan sebagai penutup, Mazmur 27:14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jika kita tetap bertahan dalam iman, maka Tuhan akan memulihkan, meninggikan dan memahkotai kita dengan kemenangan. Jadi Bapak Ibu malam hari ini, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Thomas. Kami sangat diberkati dengan firman ini oleh karena Pak Thomas sendiri mengalaminya. Dan saya juga mensyukuri untuk renungan malam hari ini. Terutama teman-teman juga kita mensyukuri untuk kebaikan Tuhan. Istilah kata kita itu seperti anak kecil yang lagi belajar sepeda. Nah, waktu dia jatuh dan kemudian orang tua melarangnya lagi untuk berlatih, saya pikir bukan orang tua yang baik. Meskipun tidak tega, tetapi ditega-tegain supaya dia tetap belajar terus. Meskipun kita mengiringi dia dengan air mata yang tercurah, tetapi kita tahu bahwa hasil dari semuanya akan menjadikan dia baik. Terima kasih ya Pak. Dan sebelum kita akan berdoa syafaat, kita akan terima firman Tuhan ini. Dan untuk merespon firman ini, kita akan naikkan pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
izinkan sekali lagi nanti Ibu Marta akan berdoa untuk firman untuk meresponnya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bu Marta, maaf, mic-nya dibuka dulu, Bu. Ya, diulang lagi ya, Bu ya. Makasih, Bu. Terima kasih Bapa. Sampai saat ini kami Tuhan izinkan kami bersekutu Tuhan dalam roh-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan hamba-Mu Pak Thomas Tuhan, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu yang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kuat karena Engkau Bapa. Apapun tantangan dalam kehidupan kami, tetap kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Engkau memberikan kami kemampuan, Engkau memberikan kami kekuatan Bapa. Sampai saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Sampai saat ini kami ada Tuhan bisa melewati badai karena bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun Tuhan di setiap tantangan kami dalam kehidupan rumah tangga kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga Pak Thomas Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang dialami keluarga ini Tuhan, kami yakin dan percaya mereka akan menjadi pemenang Tuhan. Semakin pulihkan kondisi keluarga Pak Thomas Tuhan dan anak-anaknya. Biarlah keluarga ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan bagi keluarga ini Tuhan. Kami juga yang mendengarnya Tuhan pada malam ini Tuhan, kiranya ini juga Tuhan menjadi Tuhan iman kami kuat Tuhan. Sekalipun ada badai di tantangan hidup kami tahu Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami setiap saat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa sahabat, nanti keluarga Bang Andi, Ibu Sol akan mendoakan Indonesia dan Jawa Barat atau Depok. Dan kemudian nanti setelah itu langsung disambung Ibu Herma ya untuk mendoakan pokok doa yang kedua. Setelah itu kita nyanyi lagi baru doa yang ketiga. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan mulai dari awal. Bahkan saat ini kami akan berdoa Tuhan. Firman Tuhan yang boleh memberkati kami malam hari ini Tuhan. Yang menguatkan jiwa kami Tuhan. Bahwa tanpa firman Tuhan, kami akan semakin hampa, kami akan semakin jauh daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami malam hari ini Tuhan untuk kami menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Bela doa kami yang kami panjatkan, kami mohonkan kiranya Tuhan, Engkau Tuhan menyedengkan telingamu dan mendengar segala seruan kami Tuhan. Doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan. Tuhan kami menyerahkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia, buat bangsa kami Tuhan. Kami mau perkatakan shalom buat Indonesia Tuhan. Kami mau perkatakan damai sejahtera atas Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang ada saat ini Tuhan di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Biarlah Tuhan terus menambahkan hikmat marifat Tuhan. Bahkan rancangan-rancangan apapun yang sudah mereka rancangkan Tuhan untuk masa depan bangsa kami Tuhan. Segala rencana-rencana yang sudah mereka rancangkan sedemikian rupa Tuhan, Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan. Sehingga apa yang sedang terjadi, bahkan yang sudah terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, semakin terbuka, semakin jelas Tuhan kami melihat Tuhan. Bahkan apa yang sudah Bapak Presiden kami lakukan Tuhan, semuanya sedang digalakan Tuhan untuk melakukan Tuhan, untuk menunjukkan siapa yang berhak, siapa yang bertanggung jawab Tuhan. Bahkan semuanya Tuhan, sudah jelas Tuhan, Engkau memperlihatkan orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk menerima hukuman Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh mendapat hukuman setimpal daripada apa yang mereka perbuat dengan melakukan korupsi yang begitu besar Tuhan, sehingga merugikan bangsa ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami ini Tuhan, di dalam kepemimpinan Bapak Presiden kami beserta seluruh jajaran yang ada Tuhan, baik dari anggota DPR, MPR, wakil-wakil rakyat, bahkan menteri-menterinya Tuhan, supaya mereka Tuhan memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Bukan hanya bertanggung jawab atas bangsa ini, tetapi mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga mereka benar-benar menjalankan roda pemerintahan ini dengan penuh tanggung jawab, seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi mereka melakukannya hanya untuk Tuhan yang mereka sembah, yang kami sembah, yang kami percayai ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan membela bangsa ini Tuhan. Engkau akan melepaskan bangsa ini dari segala kutuk-kutuk apapun yang mengikatnya saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kedamaian bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh jajaran yang ada dari pusat sampai daerah, bahkan lingkungan kami RT RW ya Tuhan, Kau memberkati mereka ya Bapa, supaya mereka memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Tuhan Jawa Barat ke dalam tangan-Mu Tuhan, Bapak Gubernur Dedi Mulyadi Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan sebagai Gubernur Jawa Barat Tuhan, mencakup keseluruhan yang ada Tuhan, kota Jawa Barat Tuhan, dalam tangan-Mu hamba serahkan. Berikan kami kebebasan Tuhan, berikan kami keleluasan Tuhan, untuk kami boleh saling menghargai dan menghormati Tuhan perbedaan yang ada, terutama bagi kami Tuhan yang minoritas ini, untuk kami boleh diberikan kebebasan seluas-luasnya Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan, terutama juga di kota Depok dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Wali Kota Depok juga Tuhan diberikan hikmat Tuhan, untuk bisa membawa kota Depok ini semakin damai Tuhan, semakin cinta Tuhan akan satu dengan yang lain, saling menghargai Tuhan. Kota Depok diberkati Tuhan, kota Depok akan menjadi kota yang memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan seluruh jajaran yang ada Tuhan, pemerintahan di kota Depok ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, sehingga pembangunan juga semakin merata Tuhan, dan Bapak Wali Kota beserta wakilnya dapat bekerja dengan bijaksana Tuhan, dengan penuh tanggung jawab Tuhan, untuk mensejahterakan seluruh masyarakat kota Depok Tuhan, dan seluruh Jawa Barat yang ada di dalam kepemimpinan Bapak Gubernur Tuhan, Dedi Mulyadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau masih berikan kepada kami kesempatan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan berunity pada malam hari ini. Kami bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan, karena Kau begitu baik bagi kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga
menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di GBS 56 Tuhan. Terlebih Bapa, kami menyerahkan Bapak Gembala Tuhan yang telah Engkau tetapkan Tuhan menjadi gembala di jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dia telah Engkau tetapkan dan Engkau pilih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi itu adalah rencana-Mu Tuhan atas seluruh jemaat-Mu Tuhan di GBS 56. Bapak berkati Tuhan, Bapak Gembala Tuhan, berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun yang dipikirkannya Tuhan, apapun yang dilakukannya Tuhan, semuanya demi kemuliaan nama-Mu dan untuk membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati juga Ibu Gembala Tuhan Yesus, boleh menjadi tiang doa buat keluarganya, buat Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terlebih juga Tuhan pelayanannya Tuhan di Korwil 4 Tuhan Yesus. Engkau berikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan Tuhan semakin hari semakin heran Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan kedua anaknya Jason dan Yafet Tuhan dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan Tuhan. Engkau yang menjagai anak-anak ini Tuhan Yesus. Kemanapun mereka pergi Tuhan. Jagai pergaulan mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dimanapun berada menjadi berkat dan terang buat orang-orang sekelilingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apapun yang mereka perlukan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah menyediakan dan mencukupkannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga Tuhan, mendoakan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di GBS 56 Tuhan Yesus. Baik komisi-komisi apapun yang telah yang ada di GBS 56 Tuhan. Biarlah kami boleh bergandengan tangan satu sama lain Tuhan Yesus. Saling mendukung satu sama lain Tuhan. Untuk bersatu hati Bapak mendukung pengembalaan Bapak Gembala Tuhan di GBS 56 Tuhan. Apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang diadakan di gereja kami Tuhan, biarlah kami saling mendukung, saling bersatu hati di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu yang dari bayi Tuhan sampai orang tua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau jagai kesehatan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka perlukan Tuhan. Bagaimana pencarian mereka Tuhan. Baik dalam warung Tuhan, baik dalam kerja formal Tuhan, ojek Tuhan, Yesus, apapun Tuhan yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau yang mencukupkan segala apa yang diperlukan oleh seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan Yesus, kami serahkan mereka seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak sebutkan satu persatu Bapa, tapi Tuhan kami menyerahkan mereka baik dalam pengobatan mereka Tuhan. Engkau berkati dokter dan obat-obatan yang Engkau pakai Tuhan Yesus sebagai jalan untuk kesembuhan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kesembuhan terjadi Tuhan Yesus di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengobati seluruh jemaat-Mu yang sakit, menggantikan segala organ-organ yang telah rusak Tuhan, sebab Engkau yang menciptakan kami semua ya Bapa. Engkau sanggup melakukannya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, walaupun tidak terjadi sesuai dengan keinginan dan kerinduan kami Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai suatu rencana yang jauh lebih indah daripada itu Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan kegiatan Natal kami Tuhan, baik Natal sekolah minggu, Natal youth, beserta rumah doa Tuhan, Natal WBI dan Natal umum Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala dana yang diperlukan Tuhan Yesus, kami teramat percaya Tuhan, karena kami telah melihat kuasa-Mu Tuhan yang begitu dahsyat untuk seluruh jemaat-Mu di GBS 56. Kami tidak pernah kekurangan, bahkan kami selalu surplus ya Bapak. Dan pada tahun 2025 Tuhan, tahun ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan, Engkau sudah cukupkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami juga meminta cuaca yang terbaik Tuhan Engkau berikan. Kalau boleh Tuhan, tidak ada turun hujan Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh datang Tuhan Yesus dengan penuh sukacita di dalam-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan, pembicara-pembicara Tuhan yang telah ditetapkan dalam Natal ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau urapi Bapak, Engkau jagai hati mereka, Engkau
yang selalu Tuhan menuntun mereka supaya apapun Tuhan Yesus nanti yang disampaikan di jemaat-Mu adalah yang benar-benar yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh seluruh jemaat-Mu GBS 56. Terima kasih Bapak, terima kasih juga kami menyerahkan ya Bapak ibadat tutup tahun kami Tuhan. Biarlah Bapak Engkau juga yang turut campur di dalamnya Tuhan. Segala apapun yang diperlukan, kami teramat percaya Bapa, Engkau sudah sediakan, Engkau cukupkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Seluruhnya Tuhan, kegiatan-kegiatan ini, biarlah Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Terjawab, haleluya. Meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, haleluya. Lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Mari Bu Linda. Yes. Kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Karena kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dari pagi sampai malam hari ini Tuhan, kami beraktivitas kembali ke rumah dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, oleh dosa kami sepanjang satu hari ampuni kami Bapa. Banyak pelanggaran kami barangkali tanpa kami sadari, ampuni kami Tuhan Yesus. Engkau sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Kami sudah banyak berdoa, mereka dua syafaat kami kepada Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan Kau mendengar kami. Segala doa kami sudah naik ke hadirat Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang memateraikannya. Saat ini Bapak kami berdoa Tuhan buat saudara kami, anak kami Richard, anak dari ibu kami Borussia Lahi, dengan suaminya, dengan anak menantu Borussia Hombing yang akan laksanakan pernikahannya tanggal 13 Desember nanti. Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam pernikahan kudus ini Tuhan. Mereka ambil keputusan untuk bersatu dalam pernikahan kudus. Biar Engkau campur tangan Bapak dalam masalah ini Tuhan. Mereka sekarang lagi belajar pranikah.
lewat hamba-Mu Pak Poniman. Biar kiranya Bapak hamba-Mu Kau berkati, bukakan firman Tuhan, sehingga firman yang diberitakan kepada mereka berdua Tuhan, bisa untuk membentuk iman mereka, membentuk karakter mereka sebagai suami istri nanti Bapak. Segala biaya keperluan untuk pernikahan ini Tuhan, yang akan dilaksanakan nanti di dapur Siliwangi, Engkau campur tangan. Cukupkan semua Bapak. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang kaya, Engkau yang sanggup memberkati keluarga kedua belah pihak Bapak. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Semua tamu-tamu undangan keluarga besar kedua belah pihak, biarlah datang dengan penuh sukacita, tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa hamba-Mu Pak Yoni Sigit di bawah firman Allah dan pernikahan nanti. Biarlah kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada pada hamba-Mu ini. Bersama Ibu Gembala kami Pak Ibu Astrin. Engkau yang campur tangan Bapak. Engkau yang mengurapi mereka berdua Tuhan. Kami serahkan Bapak seluruh acara nanti Bapak ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang pembawa acara sebagai WL, worship leader, barangkali pendoa syafaat, siapapun nanti Bapak yang ambil bagian dalam pelaksanaan pernikahan nanti, Engkau yang campur tangan, Engkau yang beracara Tuhan. Kami serahkan keluarga Ibu Boru Sialahi Richard Tuhan dengan Boru Hombing istrinya, calon istrinya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar mereka sampai ke altar Tuhan, mereka dalam keadaan suci. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada malam hari ini kami sudah berdoa, beribadah, mencari wajah Tuhan. Biar kira ibadah kami pada malam hari ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita terima doa berkat, pengumuman untuk Rabu depan ya. Hari ini kan Kamis. Rabu depan kita akan TKP di gereja. Saya berharap bisa datang meskipun hujan juga ya. Jam 8 ya, jam 8 malam. Jam 7 malam. Nanti keluarga Pak Sa bisa pimpin worship ya Pak? Ya, oke. Yang lain nanti kita akan tunjuk di TKP ya. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, doakan kami juga karena tadi kami kedatangan salah satu anak youth kita dari remaja yang membawa temannya itu yang masih non-Kristen. Jadi dia berminat punya hasrat untuk belajar tentang agama Kristen. Dia masih non-Kristen ya. Jadi dia melihat satu gambaran awalnya ini masih kelas 10, masih kelas 10 mereka ini berdua. Dan kemudian dia mendapatkan seperti mimpi di situ, katanya dia ada di suatu padang gurun, kemudian ada sesosok ya yang sebelumnya dia nggak tahu itu siapa, tetapi sosoknya kayak seperti laki-laki yang lembut begitu, dia senyum. Akhirnya sampai di situ saja dan dia melihat bahwa itu ternyata gambarnya kok mirip Tuhan Yesus begitu ya. Jadi doakan saja supaya anak ini bisa ya ditangkap oleh Tuhan karena memang bapaknya, ayahnya orang Jawa tetapi sudah meninggal karena kecelakaan pada bulan Juli ya. Dan kemudian ibunya dari Palangkaraya ya, jadi mereka cuma berdua, kakak adik perempuan semuanya. Nah, doakan saja supaya apa yang menjadi kerinduannya itu akan dijamah oleh Tuhan sehingga anak ini boleh ditangkap oleh Tuhan. Itu ya. Dan juga untuk Natal dan tutup tahun kita doakan saja supaya bisa berlangsung dengan baik. Dan saya percaya dengan doa-doa kita yang kita naikkan terus, Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu saja yang saya umumkan pada saat malam hari ini. Terima kasih untuk keluarga yang sudah hadir dan juga teman-teman yang sudah melayani malam hari ini. Seperti kata Pak Thomas
tadi kalau memang kita sudah diizinkan oleh Tuhan, artinya kita akan naik kelas. Kita harus tanggap dan kita berikan waktu kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita tidak ada yang sempurna di tempat ini, kita berkomunikasi di dalam wadah ini oleh karena kita saling mengasah satu dengan yang lain. Saya teringat kalau Yesus saja memang mau menerima orang yang paling berdosa, dan saya pikir bahwa setiap kita ini tidak sangat buru-buru amat ya. Maksudnya kita masih orang Kristen yang kita hanya tersakiti oleh karena misunderstanding, misinformation begitu ya. Nah, artinya saya sering katakan dalam khotbah itu ya saling menerimalah satu dengan yang lain, saling mengampuni dan juga bisa melupakan kesalahan orang lain. Dan saya percaya bisa melupakan seperti Kristus itu kita membutuhkan puasa kasih Allah sendiri. Puji Tuhan, itu saya sampaikan malam hari ini, dan kita akan tutup dengan satu pujian. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Namun sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau luar biasa bekerja atas seluruh doa penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya atas pertolongan Tuhan, atas izin Tuhan, kami boleh lewati bersama-sama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sakit dan sudah sembuh. Terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa, yang seakan-akan daging kami seharusnya menolak itu, tetapi ketika kami mau setia, mau taat akan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kami, dan kami mau taat bersama Tuhan, kami bisa melewatinya. Dan terima kasih untuk setiap sesi-sesi kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan, yang bahkan kami seakan-akan tergerus untuk itu semuanya Tuhan. Tapi kami percaya, teringat bahwa emas akan dimurnikan dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang tidak baik dengan api. Dan kami percaya sebagian kami juga mengalami itu, panas, sakit, dan hancur hati kami Tuhan. Tetapi dalam perenungan hari-hari kami menyadari bahwa banyaklah dari hidup kami yang harus dipangkas karena tidak akan memunculkan buah yang sesuai dengan roh Tuhan. Terima kasih untuk itu semuanya Tuhan. Dan kami mendoakan untuk jemaat Tuhan supaya ekonomi keuangan mereka diberkati, sehat senantiasa, pendidikan mereka diberkati, masa depan mereka diberkati, dan keluar masuknya mereka dilindungi oleh Tuhan. Rumah mereka dan juga tempat usaha mereka dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan daripada bencana alam, kebakaran, longsor maupun badai, dan juga banjir dan sebagainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa kami, dan kami menyerahkan untuk segala kegiatan kami sampai kepada akhir tahun, mulai dari pernikahan Bang Richard tadi, dan juga menyerahkan untuk penyerahan anak, menyerahkan untuk perayaan Natal kami sampai kepada tutup tahun. Kami ingin Tuhan menutup tahun ini dengan tetap bersukacita dan bersyukur, dan nantinya kami akan memulai di tahun yang baru 2026 dengan iman dan percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Biarlah Tuhan, tema Natal bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga boleh terjadi di dalam keluarga kami Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami semuanya. Dan malam hari ini
Istirahat kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya teman-teman. Makasih. Sudah hadir Tuhan Yesus malam hari memberkati, ini. Bapak Ibu. Tuhan berkati, kita jumpa. Ya. Berkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Thomas. Selamat Selamat tidur. Jangan lupa besok WBI ya. Bagi Iya. ibu-ibu supaya datang. Besok ojo lali ya. Ojo lali. Ya, gitu. Meskipun hujan badai, seperti kata Pak Thomas tadi, pokoknya lewati sajalah bersama Tuhan. Amin. Bersama Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu saja saya sampaikan malam hari ini. Tuhan berkati semua yang Berkati, hadir. Bapak Ibu. Berkat Tuhan melimpah atas kita. Saya tutup ya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Shalom. Tuhan berkati.